Shalom. Saudara, dulu waktu saya SMA, saya itu pernah jadi atlet. Saya pernah jadi pemain utama. Waktu dulu saya main basket, waktu kelas 2, kelas 3, saya jadi pemain utama. Wah, selalu main di depan, minute play-nya banyak, waktu bermainnya banyak. Tapi di kelas 1, saya masih ingat saudara, ya namanya anak baru kan kelas 1, saya selalu jadi pemain cadangan saudara. Dan kalau main itu deg-degan. Kalau main deg-degan, biasanya rawan melakukan kesalahan. Kenapa? Karena takut melakukan kesalahan, jadinya malah melakukan kesalahan. Itulah pemain cadangan saudara. Dan saudara dah dengar ya dari Pak Yus tadi, ini pergi, itu pergi, ini pergi, itu pergi. Artinya apa saudara? Saya pemain cadangan saudara. Jadi siang hari ini saudara tidak usah berharap banyak dari saya, berharap banyaklah pada Tuhan saudara. Amin. Beberapa waktu yang lalu saya waktu hari Selasa, sebenarnya hari Selasa kan rapat staff di situ. Terus Pak Yus ngobrol sama Kak Budi gitu kan di tengah rapat itu. Pak Yus, saya besok minggu, Pak Yus menyuruh Kak Budi Abdi Patra untuk berkhotbah hari ini, saat ini juga. Cuman beliau berkata, Pak Yus saya besok minggu pergi ke Pati, kan saya sudah izin beberapa waktu yang lalu. Lalu, oh ya, yang sisa siapa? Pak Kus pergi ke Keva, Pak Kristono pergi ke Klaten, Budi Pras pergi ke NTT juga dan sebagainya. Terus saya sudah tahu bahwa saya akan ditunjuk, saya cuma bisa begini saudara. Tolong jangan pilih saya Tuhan, lalukan cawan ini daripada aku. Ternyata cawan ini tidak berlalu saudara. Dan saya jujur saya tidak tahu, biasanya kalau saya di sini saya bersama dengan papa saya dan beliau biasanya sudah punya tema tertentu, dia punya tema tertentu. Lalu saya tinggal ngikutin aja apa yang dia mau, dia biasanya tolong kamu sharing bagian ini, cari bagian ini dan pelajari dan sebagainya. Tapi kali ini saya tidak tahu apa yang harus saya sampaikan, kenapa? Karena tidak ada Bapak jasmani saya, tapi saya bersyukur saya punya Bapak surgawi yang selalu memberikan petunjuk buat setiap kita, amin. Jadi beberapa waktu yang lalu ketika saya berdoa, Tuhan apa yang harus saya sampaikan? Karena minggu ini tuh lumayan padat saudara. Jumat saya khotbah, semalam saya khotbah di Solo, tapi lewat Zoom. Hari ini khotbah juga, nanti di Fire juga khotbah. Jadi saya berdoa, Tuhan aku harus khotbah apa? Karena panik dan bingung gitu, jarang sepadat ini. Lalu Tuhan cuma berkata, santai aja, Sabtu pagi kamu baca firman kamu akan ketemu. Jadi saya tenang gitu kan, saya tenang dan akhirnya saya berjumpa dengan sebuah kebenaran firman yang sangat menarik. Yang sebenarnya saya sudah tahu lama dan sudah tersimpan lama, cuman belum sempat tersampaikan. Tapi saya tidak mau langsung ke situ, saya ingin ajak setiap kita untuk buka satu kebenaran firman Tuhan di Roma pasal yang pertama, ayat yang pertama. Roma pasal yang pertama, ayat yang pertama. Dikatakan demikian. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Saya percaya Bapak Ibu, teman-teman semuanya sudah mengenal siapa Paulus ya. Banyak orang berkata, wih Paulus nih rasul yang paling luar biasa. Rasul yang paling produktif, rasul yang paling pintar. Produktifnya karena dia menulis banyak surat, pintar karena memang dia pintar. Dia lulusan ahli Taurat yang paling tinggi, ya kan? Mungkin rabinya pada saat itu benar-benar rabi yang paling disegani sehingga mungkin dia juga lulusan terbaik, ya kan? Dia orang yang sangat pintar. Lalu yang menarik di sini dikatakan adalah dia berkata bahwa dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Kalau kita tanya sama orang nih, kamu tahu Paulus yang di Alkitab enggak? Tahu. Jawabannya siapa? Oh dia itu kan rasul. Mungkin ada yang menyebut dia rasul kasih karunia. Betul. Kenapa? Karena dia memberitakan banyak hal mengenai yang namanya kasih karunia. Tapi banyak orang mengenal dia sebagai seorang rasul. Betul. Tetapi yang menarik, pertama-tama sebelum dia memperkenalkan diri sebagai rasul, dia memperkenalkan diri sebagai hamba Kristus Yesus. Saudara, ketika saya baca kok menarik ya. Kenapa dia menyebut dirinya hamba dulu bukan rasul dulu. Nah kemarin saya pelajari kata hamba di sini. Kalau biasanya di Alkitab itu katanya servant atau kata hamba saja. Kata servant dalam bahasa Inggris itu kata servant. Tapi di sini itu dikatakan bukan servant tapi bond servant. Bond itu terikat. Artinya apa? Hamba yang terikat. Kata kasarnya adalah budak saudara. Wah, Paulus menyebut dirinya dia adalah budak Kristus Yesus. Nah di zaman dulu saudara yang namanya hamba ikatan atau budak itu adalah milik perseorangan. Hamba atau budak itu
tidak punya hak jika dia sudah dibeli oleh seseorang. Itulah yang terjadi, saudara. Jadi misalnya saya pengen punya budak, saya membeli dia untuk dalam jangka waktu sekian tahun. Ada yang 7 tahun, ada yang sekian tahun, ada yang sekian tahun. Itu beda-beda. Atau kalau ada yang berhutang sama seseorang, kalau dia tidak mampu membayarnya, orang yang berhutang ini harus menjadi hambanya atau budaknya orang ini selama sekian tahun. Selama sekian tahun. Nah, budak ini tidak punya hak sama sekali. Selama masa kontraknya itu tidak punya hak sama sekali, saudara. Tidak punya hak sama sekali. Tetapi di tahun kesekian dia itu akan dibebaskan. Dibebaskan. Kalau saudara baca kemarin di Ulangan pasal yang 15, itu setelah 6 tahun, tahun ke-7 dia harus dibebaskan. Kalau saudara agak lebih ke Yahudi-Yahudian, saudara akan mengenal yang namanya tahun Yobel. Di tahun ke-50 dia dibebaskan, ya kan? Nah, kurang lebih konsepnya seperti itu. Nah, tetapi saudara yang menarik nih, yang namanya bond servant atau dalam bahasa Yunani itu namanya doulos, itu adalah orang yang berkata seperti ini. Jika kontraknya sudah habis, masa mengabdinya sudah habis, tapi dia berkata seperti ini, aku sayang sama tuanku dan keluarganya, aku gak pengen jadi orang bebas, aku pengen mengabdi sama dia selama-lamanya. Dan itulah yang namanya doulos atau bond servant. Saudara berpikir, wah ini kok si EL kembali ke perjanjian lama nih. Pak Ayu sudah khotbah mengenai kasih karunia, dibalikin sama EL ke perjanjian lama. Saudara kalau kita jujur melihat Alkitab, Yesus tidak pernah tidak mengajarkan kita soal kehambaan. Firman Tuhan berkata, Filipi pasal yang kedua, Paulus berkata, Yesus mengambil rupa seorang hamba. Yesus berkata, kalau kamu mau jadi yang terbesar, jadilah yang pelayan antara sesamamu. Dan banyak di surat para rasul, di surat para gereja, Paulus berkata, hendaklah kamu melayani, menjadi hamba. Paulus bahkan berkata, aku menjadi hamba atas semua orang. Saya tidak melebih-lebihkan, saya tidak mengurang-urangi. Itu yang Paulus katakan. Paulus berkata apa? Aku menjadi hamba atas semua orang. Nah, yang menarik adalah ketika hamba, doulos atau bond servant, budak tadi berkata, aku pengen melayani tuanku selama-lamanya. Kenapa? Karena aku mengasihi dia. Sang tuan itu akan membawa hamba ini ke hakim setempat. Lalu apa yang dilakukan? Lalu dia akan menindik. Saudara mungkin agak familiar dengan hal ini ya. Tapi nanti kita akan sampai kepada poin yang saya mau katakan, saudara. Saudara mungkin familiar. Nah, tuan ini akan membawa si hamba ke hakim untuk apa? Ditindik telinganya di pintu, saudara. Di pintu. Jadi dia ditindik di pintu. Saya nggak tahu secara teknis seperti apa, tapi itulah yang Alkitab katakan. Kemarin saya tidak sempat untuk mencari lebih detail bentuknya seperti apa, gambarnya seperti apa, apakah lalu daun telinga dibawa kemana-mana, daun pintu dibawa kemana-mana, kan gede banget ya saudara ya. Tapi saya rasa konsepnya agak lebih cerdas daripada pikiran saya. Nanti kalau saudara penasaran cari aja sendiri, tapi kurang lebih, tapi intinya Alkitab berkata, ditindik di pintu. Itu yang Alkitab katakan, saudara. Supaya apa? Menjadi tanda bahwa orang ini adalah budak yang mengabdi karena dia menyayangi tuannya, saudara. Dengan demikian budak tersebut mau menjadi budak bagi tuan tersebut untuk selama-lamanya. Yang menarik adalah Paulus berkata, saudara, aku adalah budaknya Kristus Yesus. Artinya apa, saudara? Dia tidak mencintai tuannya supaya, tetapi karena. Dia tidak mencintai tuannya supaya apa? Supaya masuk surga. Bukan. Dia tidak mencintai Yesus supaya apa? Supaya tidak masuk neraka. Bukan. Dia tidak mencintai Kristus Yesus supaya apa? Supaya dicintai, supaya diperkenan, supaya dipelihara, supaya diberkati. Bukan. Tetapi dia mencintai Kristus Yesus. Kenapa? Karena apa yang tuannya sudah lakukan buat dia, saudara. Artinya apa? Seharusnya cara kita melayani, saya percaya setiap kita di sini adalah hamba-hamba Tuhan. Saudara suka tidak suka, setiap kita adalah hamba Tuhan. Melayani di bidangnya masing-masing. Tetapi yang berubah apa? Yang berubah adalah motivasi kita. Kita tidak melayani Tuhan, kita tidak mengabdi kepada Tuhan, kita tidak menjadi hamba ke Tuhan untuk mendapatkan sesuatu, untuk mendapatkan manfaat dari Tuhan, bukan.
Tetapi kita melayani Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah mati buat setiap kita, saudara. Budak ini, Paulus berkata, aku ini hamba Tuhan. Aku ini budaknya Tuhan. Aku dulosnya Tuhan. Aku adalah pribadi yang mengabdi kepada Tuhan. Bukan supaya mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Tetapi melihat apa yang Tuhanku sudah kerjakan. Aku gak bisa gak melayani dia. Dia sudah turun jadi manusia. Dia sudah mati buat saya. Menerima semua penderitaan. Dia bahkan di atas kayu salib. Dia terpisah dari Bapaknya untuk sementara. Dia berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani. Supaya apa? Supaya dia terpisah dari Tuhan. Supaya apa? Supaya kita terhubung dengan Tuhan. Amin, saudara. Ketika dia melihat, itu yang Tuhanku sudah lakukan. Maka sekarang responku adalah, aku mau menjadi hambanya. Aku mau mengabdi sama dia. Aku mau melayani dia. Aku mau mencintai dia. Saudara semua di sini adalah orang-orang Kristen. Kalau sudah baca Alkitab, orang Kristen itu adalah orang yang merdeka. Tapi kita semua sepakat bukan? Bahwa kemerdekaan itu tidak membuat kita bebas melakukan apapun. Betul? Kemerdekaan tidak membuat kita bebas melakukan apapun. Kadang-kadang ada orang Kristen yang berkata, wah kan saya sudah diampuni Tuhan. Saya bebas dong melakukan ini. Saya bebas dong melakukan ini. Saya boleh dong tidak melayani Tuhan. Saya boleh dong tidak ke komsel. Saya boleh dong datang ke gereja kapanpun. Kenapa? Kenapa kamu bermasalah? Tuhan saja mengampuni saya. Halo? Apakah itu respon yang tepat terhadap pengampunan dan penebusan yang tidak bisa kita lakukan? Saya percaya kok enggak, saudara. Di banyak agama, mungkin di agama Kristen juga mengajarkan seperti ini. Kalau kamu harus memberikan yang terbaik supaya Tuhan memberikan yang terbaik juga. Hukumnya timbal balik, saudara. Itu kan yang agama ajarkan. Satu kali ada seorang hamba Tuhan namanya David Platt, saya baca bukunya. Dia berkumpul dengan banyak tokoh-tokoh agama, saudara. Dia berkumpul dengan banyak tokoh-tokoh agama, membicarakan keberagaman agama, saudara. Wah, pluralisme. Lalu banyak tokoh ini berkata seperti ini, tahu gak sih semua agama itu sama saja ya? Yes, semua agama itu sama saja. Buktinya apa? Buktinya semuanya sama-sama mengajarkan kebaikan. Nanti kita bertemu dengan Allah yang kita layani. Kita diselamatkan oleh Allah yang kita layani. Lalu David Platt berkata di tengah para tokoh agama seperti ini. Oh, jadi kamu berkata bahwa kita ini seperti orang-orang yang mau naik ke atas gunung dari arah yang berbeda, dari ada yang dari utara, timur, barat, selatan, tenggara, timur, timur laut, utara, timur, semuanya, ya kan? Dari ke-8 penjuru mata angin datang naik ke atas, melakukan perbuatan baik supaya apa? Supaya nanti di atas gunung itu bertemu dengan Tuhan. Lalu tokoh-tokoh agama itu berkata seperti ini, wah itu adalah sebuah perumpamaan yang sangat baik tentang Tuhan. Lalu David Platt berkata seperti ini, tapi gimana kalau Tuhan yang ada di atas gunung itu turun mencari umatnya? Lalu para tokoh agama berkata, wah itu konsep yang luar biasa banget. Dan dia berkata seperti ini, itulah kekristenan. Bukan kita yang berusaha mencari dia, tapi dia yang terlebih dahulu mencari setiap kita. Amin, saudara. Jangan pernah berpikir karena kita melayani, kita bisa baca Alkitab, kita bisa saat teduh itu karena kita, saudara. Percayalah kalau dia tidak memberikan kita hati yang baru, kita gak akan mencari dia. Kalau Tuhan tidak memilih kita, menebus kita, memberikan kita hati yang baru, memberikan kita kasih karunia, kita akan terhilang, saudara. Kita akan terhilang. Tetapi saudara, for no reason, tanpa ada alasan yang jelas, saudara. Dia menyelamatkan saudara dan saya. Kenapa Tuhan menyelamatkan saya? Jawabannya saya tidak tahu. Tapi satu respon yang harus kita miliki. Kita bersyukur karena dia memilih setiap kita, saudara. Dan karena itu apa? Paulus berkata, aku mau mengabdi selama-lamanya kepada Tuhan. Aku mau mengabdi selama-lamanya kepada Tuhan. Bukan supaya, tetapi karena. Bukan supaya dia memberikan sesuatu, tetapi karena dia sudah memberikan hidupnya buat saya. Kenapa saya membawa hal ini, saudara, masuk ke dalam minggu ini, saudara? Karena saya pengen mengajak setiap kita untuk melihat, saudara, mengoreksi hati kita, untuk melihat ke dalam hati kita. Sebenarnya apakah motivasi kita datang kepada Tuhan itu benar-benar murni atau tidak, saudara? Apakah kita benar-benar mengasihi Dia atau kita mengasihi diri kita sendiri, saudara? Karena kalau kita melayani Tuhan supaya mendapatkan sesuatu,
Artinya tujuan kita apa? Supaya mendapat sesuatu. Mendapat sesuatu untuk siapa? Untuk diri kita. Betul? Artinya saat kita melayani buat Tuhan atau buat diri kita? Mulutnya sih buat Tuhan, hatinya buat kita. Tetapi ketika kita melayani karena kita gak punya alasan lain. Ada satu lagu favorit saya, judulnya Nothing Else dari Cody Carnes. Dia berkata seperti ini. You don't owe me anything. Engkau tidak berhutang apapun sama aku Tuhan. Dia gak berhutang apapun sama kita saudara. Kenapa? Karena dia sudah berikan segalanya buat kita. Sekarang kalau kita bisa melayani dia, itu kehormatan, itu kesukaan. Kalau kita bisa serius di gereja, ya itu respon yang wajar. Saudara gak perlu bangga, saudara tidak perlu bangga, wih hari ini saya hari Minggu gereja tidak main HP sama sekali. Saudara tidak perlu bangga saudara, kenapa? Ya itu wajar. Wajar kalau kita menaruh perhatian kita seutuhnya kepada Allah yang sudah menyelamatkan kita. Wajar. Wajar. Wajar kalau misalnya saudara suami dan istri saudara saling menghargai, wajar enggak? Wajar biasa aja gitu loh. Malah enggak wajar kalau saudara bangga, saya memperlakukan istri saya dengan baik. Itu kan enggak wajar tuh saudara. Walaupun sekarang dianggap itu biasa. Misalnya orang tua saya memperlakukan saya dengan baik, itu harus atau tidak? Ya harus. Cuman di dalam dunia yang sudah berdosa ini kan, itu menjadi sebuah hal yang luar biasa. Saudara memperlakukan saudara kakak adik, papa mama, suami istri pasangan dengan baik, itu wajar atau tidak? Ya wajar. Sama kalau kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, itu wajar saudara. Itu biasa saja. Sehingga kita ngerti, firman Tuhan berkata, aku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Enggak ada yang bisa kita banggain kok di hadapan dia. Firman Tuhan berkata, saya lupa ayatnya di mana, tapi berkata seperti ini. Kesanggupan kita adalah pekerjaannya. Wow. Luar biasa banget ya saudara. Kesanggupan saya untuk berdiri di sini memberitakan firman, itu pekerjaannya saudara. Artinya apa? Dia yang pilih saya. Dia pilih saya untuk selamatkan saya. Dia dorong saya untuk melayani dia. Di dalam pelayanan saya, dia mampukan saya. Dan di akhir dari pelayanan saya, firman-Nya berkata, tidak ada yang dapat merebut kamu dari tanganku. Baik maut, apapun itu, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Amin. Artinya apa? Dia pilih, dia kuatkan, dan dia jamin setiap kita, saudara. Amin. Kita adalah hamba yang melayani dia, bukan supaya, tetapi karena. Kalau kita datang ke gereja, bukan supaya, ya ini aku udah datang ke gereja 4 kali berturut-turut, pokoknya aku harus dipromosi nih di minggu kelima. Harus dapat duit lebih banyak. Harus dapat begini, harus dapat begini, harus dapat begini. Tapi ketika kita melayani Tuhan, kita datang ke gereja karena kita datang ke gereja dengan hati yang murni. Karena aku pengen berjumpa dengan Tuhan. Karena aku pengen mendengar firman-Nya. Karena aku pengen mendekat kepada Dia. Karena aku pengen mengucapkan syukurku kepada Dia. Dan itulah hamba yang benar saudara. Amin. Konsep ini, sebenarnya tema ini kemarin saya baca dari mana saudara? Ulangan pasal yang ke-15 ayat yang ke-15. Tepat Freedom Life kemarin, yuk kita baca sama-sama. Ulangan pasal yang ke-15 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Dari Roma si paling kasih karunia nih, ya kan? Kita kembali ke Ulangan. Kita lihat apakah ada kasih karunia Allah di kitab Ulangan. Dikatakan demikian. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu si hamba, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau karena ia mengasihi engkau dan keluargamu sebab baik keadaannya padamu. Maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu. Sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Saudara lihat ya, konsep ini bukan saya yang ada-ada. Tadi konsep menindik di telinga itu sudah ada di kitab Ulangan. Dan ini yang mengingatkan saya mengenai Roma pasal yang pertama ayat yang pertama. Wah tapi kan beda, perjanjian lama, perjanjian baru. Coba saudara perhatikan satu kalimat pertama di ayat yang ke-15.
Dikatakan demikian. Haruslah engkau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau ditebus Tuhan. Saudara mulai familiar dengan konsep itu? Bahwa dulu kita budak dan kita ditebus oleh Tuhan. Dulu mungkin orang-orang di perjanjian lama gak paham maksudnya apa. Tapi hari ini kita orang-orang di perjanjian baru bisa melihatnya dengan jelas. Bahwa itu berbicara mengenai penebusan yang Yesus Kristus lakukan, saudara. Tanah Mesir berbicara mengenai apa? Tanah Mesir berbicara mengenai kehidupan kita saat masih diperbudak oleh dosa. Tetapi apa yang Alkitab katakan? Alkitab berkata apa? Dahulu kamu budak, tetapi engkau apa? Ditebus Tuhan. Ditebus oleh Tuhan. Wow. Artinya apa, saudara? Kasih karunia Allah itu sudah ada sejak di perjanjian lama. Kasih karunia yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kemarin malam saya jam 5 sampai jam 7 itu khotbah talk show sih. Khotbah pelayanan secara online. Saya punya quote bagus, saudara. Ini membuat mereka tercengang dan mungkin sedikit membuat mereka sebel, tapi juga membuat mereka bersyukur, saudara. Saya berkata seperti ini. Tahu nggak kalian? Orang Kristen tuh orang yang paling jelek sedunia. Wih, keras ya, saudara. Orang Kristen tuh orang paling jelek sedunia. Kok bisa, Kak? Saudara lihat, kalau agama-agama lain Tuhannya nuntut manusia untuk melakukan sesuatu supaya bisa mencapai standar Allah. Betul? Itu kan entah sedekah, entah berbuat baik, entah mengosongkan pikiran, semuanya dilakukan. Untuk apa? Untuk mencapai Allah, mencapai standar Allah. Tapi satu-satunya agama yang Allahnya turun menyelamatkan manusia siapa? Cuman kekristenan. Karena apa? Allah gak percaya sama manusia bisa mencapai standar Allah. Karena manusia sudah berdosa. Tapi itu kabar baik buat setiap kita. Karena kalau dia tidak selamatkan kita, binasa, berakhir. Hidup kita selama-lamanya ada di Mesir. Hidup kita selama-lamanya ada di dosa. Tetapi Tuhan menebus kita. Dikatakan, engkau ditebus Tuhan. Kata ditebus, itu kata aktif atau kata pasif, saudara? Kata pasif. Kita ditebus oleh Tuhan. Artinya apa? Kita diem, Allah yang menebus kita. Wow. Allah menebus kita. Kita ngapain? Diem. Kita cuma diem. Tapi Allah menebus kita, saudara. Kalau saudara, mungkin saudara ingat awal-awal saudara bertobat. Saudara mungkin datang ke KKR, satu KKR. Bersama dengan puluhan teman, ya kan? Mungkin di antara puluhan teman tersebut, hanya 2, 3 orang, 4, 5, 10 orang yang bertobat pada saat itu. Saudara pikir kenapa? Saudara tahu gak kenapa saudara bertobat? Ya gak tahu kan? Kenapa orang lain tidak bertobat, saudara bertobat? Gak tahu. Tetapi kasih karunia Allah tuh turun dalam hidup saudara loh. Saudara tiba-tiba mencintai Tuhan, tiba-tiba saudara mengasihi Tuhan. Dan karena itu kita tuh patut bersyukur, saudara. Dengan apa? Kita melayani Dia selama-lamanya. Jadi pulang, tindik telingamu di daun pintu, saudara. Berbicara mengenai daun pintu, saudara. Menurut saudara itu apa? Menurut saudara itu sebuah tanda, simbol tanpa arti atau apa menurut saudara? Yang namanya ditindik, itu di pintu ya. Kita sama-sama bayangkan. Itu kan berarti dipaku di pintu, betul ya? Kurang lebih seperti itu. Artinya apa? Ditempelkan dengan pintu. Betul ya? Pertanyaan saya cuma mau tanya satu hal. Siapa yang datang dan berkata, akulah pintu? Yesus Kristus. Dia sudah menebus kita. Dan sekarang pekerjaan kita adalah melayani Dia, menjadi budak bagi selama-lamanya bagi Dia. Dan kita mendekatkan telinga kita kepada Yesus Kristus, Gembala Agung setiap kita, saudara. Kita mendekatkan telinga Dia. Tuhan, apa yang Engkau mau? Kekristenan bukan lagi mengikuti aturan, bukan. Kekristenan bukan tentang boleh dan gak boleh. Tetapi kita bertanya, Tuhan, aku pengen memuliakan-Mu. Bagaimana aku bisa memuliakan-Mu, Tuhan? Apa yang Engkau mau? Kehendak-Mu apa dalam hidupku? Kekristenan bukan tentang lagi aturan ini boleh tidak boleh. Doa harus setengah jam.
baca Alkitab harus 30 pasal. Bukan, tetapi kita taat sama dia. Tuhan, apa yang engkau mau? Saya enggak berkata bahwa baca Alkitab banyak salah, doa banyak salah, enggak. Bukan tentang itu saudara. Tetapi kalau itu kita pikir dapat membeli kemurahan Allah, dapat membeli kebaikan Allah, dapat membeli surga. Dan menghindarkan kita dari neraka. Sudah salah besar. Kenapa? Karena keselamatan, kehidupan yang kekal dia berikan secara cuma-cuma buat setiap kita. Amin saudara. Kemarin ada satu ayat yang di-mention, yang disebutkan Pak Yus dalam rapat. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena begitu besar. Apa? Karena begitu besar apa? Perbuatan baik saudara kan ya. Karena begitu banyak pelayanan saudara. Karena begitu banyak jiwa-jiwa yang saudara menangkan. Allah mengasihi saudara. Salah ayat saya. Tapi apa? Karena begitu besar kasih Allah. Maafkan saya saudara. Saudara gak bisa terlalu pede di hadapan Allah. Karena kita tidak sebaik itu saudara. Tapi kabar baiknya dia tetap selamatkan setiap kita. Dan dia panggil kita anaknya. Amin. Tapi saudara, tapi gimana Kak? Kenapa ada anak, kenapa ada hamba? Nah kadang-kadang kan orang Kristen mendikotomikan hal ini. Dipisahkan, ya kan? Firman Tuhan berkata, tapi kan ada yang berkata, aku tidak lagi memanggil kamu hamba, aku memanggil kamu sahabat. Betul, itu secara keintiman saudara. Tapi kalau kita baca, di Lukas pasal yang ke-15, juga Freedom Life yang kemarin. Betul ya? Freedom Life yang kemarin. Saya mau tanya. Si anak dari Bapak, anak sulung dari Bapak, itu kerjanya ngapain? Kerja sama Bapaknya. Yesus juga kerja sama Bapa di surga. Kalau saudara baca penafsir Alkitab, saudara akan mendapati bahwa pekerjaan Yesus itu tukang kayu. Pekerjaannya siapa? Pekerjaannya Yusuf. Karena pada zaman itu saudara, namanya Bapa dan anak, itu bukan cuman Bapa biologis, bukan cuman itu. Tapi ketika ada Bapa dan anak itu akan mewarisi segala sesuatu yang Bapa miliki. Kalau Bapa, itu pada zaman dulu ya, tidak harus sekarang bapaknya pendeta, anaknya pendeta, enggak harus. Buktinya ada anaknya yang tidak pendeta, ya kan? Yang penting sama-sama mengasihi Tuhan. Udah kan intinya itu. Tapi pada zaman dahulu misalnya bapaknya tukang kayu, anaknya akan diajari jadi tukang kayu. Dan anaknya untuk belajar kerja sama siapa? Kerja sama bapaknya. Itulah kenapa kalau kita baca di Lukas pasal yang ke-15, anak sulung itu kerja buat bapaknya. Kok aku cuma digaji biasa? Kok aku gak dipestakan? Aku gak pernah melanggar loh. Dia membanggakan semua yang dia sudah kerjakan. Kadang-kadang kita berpikir kalau kita baca pasal Lukas 15, Tuhan aku berdoa buat jiwa-jiwa yang terhilang di luar sana. Yang lagi makan ampas babi Tuhan, sedangkan kita makan lemak babinya. Ya kan, kita berdoa buat orang-orang yang makan ampas babi Tuhan di luar sana. Menangkan mereka, jangkau mereka yang terhilang. Tuhan kembalikan mereka. Kita lupa bahwa anak sulung yang ada di rumah Bapak itu juga terhilang saudara. Sama terhilangnya. Yang satu terhilang dari rumah Bapak, yang satu terhilang di rumah Bapak. Ketika anak bungsu kembali, apa yang anak sulung katakan? Kok dia dipestakan? Saya tidak. Aku tidak pernah melanggar apapun. Tidak pernah melanggar apapun. Tapi satu anak kambing pun tidak pernah engkau berikan buat aku. Tanpa disadari, dia sudah menjadi hamba upahan. Dia melayani supaya. Dia tidak melayani karena. Dan anak sulung itu berbicara mengenai orang-orang Kristen yang ada di dalam gereja, saudara. Seberapa sering kita. Saudara gak usah kayak gitulah. Saya sangat sering seperti itu dalam pikiran saya. Wah aku kayaknya kalau hari Minggu pagi saat teduhnya harus lebih lama deh. Supaya khotbahnya mantep. Sayangnya tadi siang bangunnya kesiangan. Ya udah gitu aja. Jadi mungkin hari ini khotbahnya gak terlalu mantep, ya kan? Saya mulai bertransaksi dengan Tuhan. Dengan apa? Memberikan kedisiplinan rohani. Dengan apa? Memberikan perbuatan baik. Memberikan moralitas saya. Supaya saya mendapatkan sesuatu. Ternyata saya gak ada bedanya dengan anak sulung. Tetapi kita semua dipanggil seperti Paulus. Bukan menjadi Paulus ya. Seperti Paulus. Menjadi apa? Menjadi budaknya Kristus Yesus.
bukan supaya mendapatkan sesuatu, tetapi karena sudah menerima segalanya dari Kristus Yesus. Amin saudara. Melayani dengan hati yang murni, bukan supaya mendapatkan sesuatu. Kan banyak orang Kristen yang kecewa, Kak saya sudah melayani begini. Di gereja saya lama berkata, kalau kamu melayani kamu akan mendapatkan ini. Ya siapa suruh kamu percaya? Seperti itu aja. Orang firman Tuhan tidak berkata seperti itu. Tapi kalau kita mau melayani, kita melayani karena benar-benar mengasihi dia. Kita ngerti, ini respon yang benar. Aku pengen mencintai dia dengan tulus. Aku pengen mengasihi dia. Ini adalah bentuk respon, buah, bukti bahwa aku benar-benar mengasihi dia. Amin saudara. Pelayanan kita itu bukan karena kita diperbudak saudara, bukan. Kita melayani Tuhan sebagai bukti cinta. Bukan budak cinta, tapi bukti cinta. Kita mencintai Tuhan, buktinya apa? Kita melayani Tuhan. Buktinya apa? Kita datang ke gereja. Kita datang lebih awal, kita persiapkan yang terbaik. Bukan supaya, tetapi karena. Amin saudara. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, dan bukan karena hebat kita. Tetapi karena kasih karunia-Nya yang sudah terlebih dahulu menyelamatkan setiap kita saudara. Amin saudara. Mari kita datang kepada Tuhan.